Oke, kita akan membahas materi terakhir berkaitan dengan eksponen dan logaritma. Kali ini kita akan membahas tentang pertama adalah pertidaksamaan eksponen. Dalam pertidaksamaan eksponen memiliki sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, jika A-nya lebih besar daripada 1, A itu adalah bilangan pokok, dan A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka hasilnya adalah fx lebih besar gx. Ya, jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu sama dengan pangkat yang di ruas kanannya. Berikutnya yang kedua adalah jika A-nya lebih besar daripada 1 dan A-nya pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx, maka hasilnya adalah fx lebih kecil gx. Jadi pangkat yang ruas kiri lebih kecil pangkat yang ruas kanan. Nah, kecuali ini yang ketiga harus diperhatikan. Untuk A-nya ya, untuk A-nya 0 lebih besar daripada A, lebih besar daripada 1, maka kalau A pangkat fx lebih besar A pangkat gx, maka hasilnya itu adalah fx lebih kecil daripada gx. Jadi kalau A-nya antara 0 dengan 1, ya, maka tandanya kalau lebih besar sama dengan, maka hasilnya itu menjadi lebih kecil sama dengan. Lalu yang keempat, sama, kalau tandanya lebih kecil, maka hasilnya adalah lebih besar. Untuk A-nya di rentang antara 0 sampai dengan 1, itu yang pertama. Nah, untuk lebih jelasnya, diperhatikan contoh berikut ini. Misalkan, kita akan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari bentuk eksponen berikut ini. Soalnya adalah 3 pangkat 2x dikurangi 4 lebih besar 1. Nah, untuk menyelesaikannya seperti apa? Ya, seperti halnya kita menyelesaikan persamaan eksponen yang sama dengan, ya, dengan pertidaksamaan pun caranya sama, yaitu ruas kiri dan ruas kanan harus memiliki bilangan pokok yang sama. Maka kalau di sini bilangan pokoknya 3, maka satu ini harus menjadi bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkatnya berarti 3 menyesuaikan dengan depan ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 0. Kalau sudah sama, itu namanya kesamaan bilangan pokok, maka boleh dicoretlah seperti ini, boleh. Maka hasilnya 2x kurangi 4 lebih besar 0, maka 2x lebih besar 4, maka x lebih besar 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka dikatakanlah himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih besar 2. Yang pertama. Berikutnya, ini ada yang namanya definisi dari fungsi logaritma. Nah, definisi dari fungsi logaritma itu, di fungsi logaritma f dengan bilangan pokoknya adalah a didefinisikan sebagai f memetakan x, maka a log x atau y sama dengan fx sama dengan a log x. Jadi logaritma itu adalah ketika saya katakan bahwa turunan anti turunnya adalah integral. Kalau kita belajar tentang eksponen, anti eksponennya adalah logaritma. Perubahan dari bentuk eksponen ke logaritma itu dikatakan sebuah fungsinya. Fungsinya adalah a log x, di mana x adalah berubah bebas atau domain, a adalah bilangan pokok dengan a-nya harus lebih besar daripada 0. Sedangkan y-nya adalah berubah tak bebas atau kita sebut sebagai rank atau daerah hasil. Nah, dalam fungsi logaritma ini berlaku beberapa sifat seperti halnya dalam persamaan eksponen. Dalam sifat fungsi logaritma pun yang pertama adalah bahwa fungsi f memiliki grafik yang selalu memotong pada sumbu x di 1,0. Itu yang pertama. Untuk lognya x, a-nya lebih besar 0 ya. Jadi pertama selalu memotong sumbu x pada 1,0. Yang kedua, fungsi f adalah kontinu untuk semua x. Yang ketiga, sumbu y bertindak sebagai asimptot tegak.
Yang keempat, fungsi F adalah fungsi satu-satu dan pada, ya. Yang kelima, fungsi F merupakan fungsi naik jika A-nya lebih besar. Jika A-nya lebih besar. Sedangkan yang keenam, fungsi F merupakan fungsi turun jika A-nya di antara 0 sampai dengan 1. Jika antara 0 sampai dengan 1, ya. Yang ketujuh, grafik Y sama dengan A log X dan Y sama dengan setengah log X adalah tangkap atau simetris terhadap sumbu X. Nah, dalam persamaan logaritma, jika suatu bilangan pokoknya positif, ya, tidak sama dengan 1 dan numerusnya positif, berlakulah sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, kita tahu bahwa P log A kali B sama dengan P log A tambah P log B. Seperti yang dikatakan bahwa perkalian dalam logaritma itu menjadi penjumlahan. Yang kedua, pembagian logaritma jadi pengurangan. Sedangkan perpangkatan dari logaritma, pangkatnya dikedepankan. Jadi kalau P log A pangkat N, N-nya dikedepankan dikali dengan P log A. Yang keempat, P log A itu bisa jadi log A per log P, atau bolehlah dikasih misalkan bilangan pokoknya I. Kalau P log A mau dipindahkan, mau dibalikkan bilangan pokok dengan numerusnya, maka jadi 1 per A log P. A log A, kalau bilangan pokok dengan numerusnya sama, maka hasilnya 1. A log A pangkat N, kalau A log A pangkat N, kita lihat pangkatnya, berarti kalau pangkatnya N, maka hasilnya adalah N. Nah, yang keenam, A log 1 sama dengan 0, jadi berapapun dilogaritmakan 1, maka hasilnya adalah 0. Lalu ada lagi perkalian dalam logaritma, jadi dua buah logaritma dikalikan, P log A dikali, nah A lagi, A log B, maka hasilnya adalah P log B. Jadi A-nya kalau di sini A, di sini A lagi. Yang pertama numerusnya A, yang kedua bilangan pokoknya A, maka hasilnya adalah P log B. Lalu kalau di bilangan pokoknya ada pangkat, di numerusnya ada pangkat, maka pangkat numerus dibagi dengan pangkat bilangan pokok dikali dengan P log A tanpa pangkat. Ya. Lalu yang ketujuh, kalau ada sebuah bilangan dipangkatkan logaritma, maka hasilnya adalah ujung pangkal dari hasil numerusnya adalah A. Nah, itulah sifat-sifat dalam logaritma yang pernah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada juga yang namanya persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log b. Nah, ini kan bilangan pokoknya. Apakah sama dengan persamaan eksponen? Ternyata sama. Kalau dalam suatu logaritma bilangan pokoknya sama, maka numerusnya dianggap sama. Berarti fx sama dengan t. Nah, contoh seperti apa? Kita akan perhatikan contoh berikut ini. Pertama, tentukan penyelesaian X untuk persamaan logaritma log X tambah 8 dikurangi log X dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini kesamaan logaritma. Jadi nanti logaritma yang ruas kiri harus sama dengan logaritma ruas kanan. Nah, untuk menyelesaikannya 1. Kita buat saja logaritma X tambah 8 dikurangi log X kurang 1 sama dengan 1. Lalu, nah, kita sudah tahu bahwa log A dikurangi log B itu adalah log A per B. Ya, A log A adalah 1. Maka di sini log X tambah 8 kan kurang. Jadi pembagian dibagi X dikurangi 1 sama dengan log 10. Kenapa log 10? Karena di sini A log A itu adalah 1. Maka maksudnya di sini adalah 10 log 10. Nah, kalau 10 dalam bilangan pokok logaritma itu tidak ditulis, maka tulisnya log 10 saja, maka hasilnya 1. Lalu berikutnya adalah, nah, karena logaritmanya ruas kiri dan ruas kanan sama memiliki logaritma, maka tinggal coret saja logaritmanya, maka hasilnya menjadi X tambah 8 dibagi X dikurangi 1 sama dengan 10. Lalu setelah itu tinggal dikali silangkan, X kurang 1-nya ke sebelah kanan, menjadi X tambah 8 sama dengan 10 X dikurangi 1.
X ditambah 8 sama dengan 10 kali X. 10X, 10 kali 1 adalah 10. Kita pindahkan ruasnya. Yang 10 yang memiliki variabel X ke sebelah kiri, sedangkan yang tidak memiliki ke sebelah kanan. Maka X dikurangi 10X sama dengan negatif 10 dikurangi 8. X kurang 10X negatif 9X. Negatif 10 dikurangi 8 adalah negatif 18. Kalau negatif dibagi negatif kan positif. Kalau negatif 18 dibagi negatif 9 adalah 2. Maka X-nya adalah 2. Nah, yang kedua, misalkan di sini positif 8 lebih besar 0, betul ya, karena positif 8 lebih besar. Terus negatif 1 lebih besar 0. Jadi 2 merupakan penyelesaian karena tadi memiliki syarat dalam persamaan logaritma. Mudah ya untuk mempelajari materi tentang pertidaksaamaan eksponen hari ini dengan persamaan logaritma. Ya, jadi silahkan Anda mempelajari soal-soal latihan yang banyak di sini. Seperti ini, nilai 0,75 dipangkatkan negatif 3 berapa? Wah, banyak latihan soal yang bisa kita selesaikan soal-soal berikut ini. Ada 20 soal. Oke, saya perlihatkan satu persatu biar Anda bisa men-screenshot atau bisa melihatnya lalu bisa mengerjakan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, apabila ada pertanyaan berkaitan dengan soal-soal dari 1 sampai 20 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi bagaimana penyelesaian dari soal-soal yang sudah dipelajari. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar walaupun masih tetap berada di rumah melalui daring pembelajarannya. Walaupun pertemuan sekarang sudah bisa menggunakan Zoom karena Anda sudah mendapatkan kuota dari Kemdikbud lumayan 30 GB per bulan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku